Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita sebentar ini berjalan dengan lancar. Kalian pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum mulai kita berdoa untuk agama dan diri kita masing-masing. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, nah itu ada permainan. Coba tangannya supaya rileks ya. Coba tangannya dimajukan ke depan. Seperti ini. Nah, berdampingan begini ya. Maju. Oke, begitu. Nanti di sini ada kelompok kuda. Ini kucing. Jadi ini kelompok kuda, ini kelompok kucing. Nanti kalau ibu sebutkan kuda, berarti kamu tepuk tangannya ini. Tapi kamu harus menghindar. Ibu mau tahu apakah kalian ini sudah konsentrasi atau belum ya, atau masih buyar konsentrasinya. Nanti kalau ibu bilang kuda, tepuk ya, dan yang kucing menghindar. Oke? Kucing. Berat dulu ya. Oke. Ulang. Agak ke atas. Jadi nanti naiknya ke atas ya, tidak ke samping. Nanti kalau ke samping kena di temannya. Kucing. Berat dulu. Ya, kita mulai saja kegiatan hari ini. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Sudah ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum. Jadi jelaskan sedikit. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor atau ahli kepada beberapa individu di dalam suatu kelompok kecil yang memiliki masalah yang sama dan membutuhkan bantuan untuk bermuara pada penyelesaian masalah yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Jadi kalian yang ada di sini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok itu. Nah, anggota kelompok di sini itu ada siswa. Jadi guru BK dinamakan sebagai konselor. Nah, dalam kegiatan konseling, siswa itu dinamakan sebagai konseli atau klien. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan ini kita harus aktif, berinteraktif. Jadi harus antara siswa yang satu dengan yang lain saling berdiskusi, mencari solusi dari masalah temannya. Kemudian ada beberapa asas nih di dalam kegiatan konseling kelompok. Yang pertama, asas kenormatifan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang norma, berarti kita bicara tentang adab atau aturan. Jadi ada aturannya. Contoh misalkan ada teman kalian sementara bicara, tidak boleh dipotong pembicaraannya. Nah, kemudian kalau teman yang lain misalkan tadi mau bicara, silahkan angkat tangannya. Jadi seperti itu ya, harus konsentrasi, harus sopan. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, jadi tadi datang ke sini dipaksa atau sukarela? Sukarela. Jadi tidak boleh terpaksa, baik itu dipaksa dari guru, dipaksa dari orang tua ataupun dipaksa dari teman ya, harus dengan sukarela, kemauan sendiri, maksudnya seperti itu. Nah, kita ini kan satu sekolah ya, tapi berasal dari kelas yang berbeda. Alangkah baiknya untuk membina keakraban, kita perkenalan dulu boleh? Boleh. Jadi perkenalannya nanti disebutkan nama, kemudian dengan cita-citanya. Misalkan ibu awali dari ibu ya, nanti disambung ke David dan seterusnya. Seperti ini perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma
Fatmawati, cita-cita saya menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafin, cita-cita menjadi pemain bola. Pemain bola, oke. Siapa lagi? Kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Oh, seorang dokter, bagus, oke. Ya, oke ya. Jadi Wahid nanti banyak dokter ya, dokter spesialis masing-masing. Ada spesialis anak, ya. Jadi sudah banyak ya. Nanti ke depan akan ada dokter-dokter muda dari SMP Negeri 3 Mepamang. Oke, jadi untuk kegiatan kita ini akan berlangsung selama 40 menit. Jadi selama 40 menit kita akan menyelesaikan masalah temannya, ya, teman kita yang ada di sini, teman kalian. Semuanya harus berperan aktif, kemudian harus saling memberikan solusi, memberikan pendapatnya, masukannya, sarannya untuk teman kalian yang sedang menghadapi masalah. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Ayo boleh bertanya kalau yang belum jelas ya. Ini masalahnya siapa yang akan dibahas? Nah, nanti oke, masalahnya sebentar kan teman kalian mengungkapkan masalah nih. Nah, nanti dilihat siapa, nanti kita akan pilah-pilah mana masalah yang memang benar-benar harus diselesaikan pada saat ini juga. Ya, nanti teman kalian akan menceritakan masalahnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, pertama siapa nih yang mau menceritakan dulu? Davin atau Sylvia? Oh, Davin dulu ya. Oke, Davin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafin akan menceritakan masalah saya. Masalah saya sering membawa HP ke sekolah dan jarang pulang ke rumah. Oh, jarang pulang ke rumah. Jarang pulang ke rumahnya pagi atau siang? Maksudnya siang atau malam? Nah, Oh, malam. Oke, kalau Fahrian apa masalahnya? Masalah itu sering tidur di dalam kelas. Oh, sering tidur di dalam kelas. Kemudian kalau Radit, masalahnya apa Radit? Sering terlambat ke sekolah, Bu, datang sekolah. Iya, itu dalam satu minggu berapa kali terlambatnya? Kira-kira 4 kali, Bu. 4 kali. Bahkan kadang satu minggu selalu ya. Oh iya, oke. Karena setiap minggu tiket selalu ya terlambat. Kemudian kalau Agung, Masalah saya bermain HP sampai larut malam. sampai larut malam. Kemudian tidak mengerjakan Tugas akhirnya tidak kerja tugas. Biasa kalau sampai larut malam begitu sekolah nggak siangnya kan mengantuk tuh. sekolah. Oh, sekolah. Jadi kita sepakat ya, sepakat bahwa masalah yang kita bahas adalah masalahnya Davin dengan Siti. Oke, siapa nih yang mau bertanya ke Davin? Misalkan Davin pulangnya jam berapa? Kenapa bisa sampai sampai tidak pulang? Apa semua yang dikerja di rumahnya temannya? Gitu ya, silakan. Saya mau bertanya. Oke, Cynthia. Memang kamu di rumah ada siapa saja? di rumah cuma saya, bapak, dan mama. Jadi kenapa alasanmu kenapa tidak pulang sekolah? Tidak pulang rumah? Saya tidak pulang ke rumah. Saya kadang bingung kalau di rumah dimarah terus, di luar juga dimarah terus. Dimarahin karena apa nih? Katanya dia dimarah terus ya. Kan orang tua kalau marah ke anak pasti ada alasannya ya. Tidak mungkin orang tua tiba-tiba marah kan? Nah, kira-kira alasannya apa? Kenapa bisa sampai dimarah? Kurang tahu juga, saya tiba-tiba dimarah gitu. Tiba-tiba dimarah. Kalau di rumah Davin biasa kerja bantu Iya, Bu. membantu. Iya, Bu. Bantunya apa? Biasa cuci piring. Nah, biasa cuci piring katanya ya. Kalau pembantu masa iya dimarah? Adakah mungkin ya yang hal yang lain? Coba siapa yang mau bertanya lagi ke Davin? Davin ini selalu
selalu dimarah sama orang tuanya, padahal sebenarnya sudah membantu orang tua di rumah, gitu. Tapi tetap saja dimarah. Oke, David ini tinggal dengan mama, aduh, Iya Bu. iya, terus bapak Pilih. tiri dia. Nah, jadi bapak tirinya ini suka marah-marah ya. Iya Bu. Menurutnya David bapaknya suka marah-marah. Kira-kira supaya David gak dimarah bagaimana ya? Menurut saya dia harus sering ke rumah, terus kalau salah harus minta maaf ke orang tuanya. Harus minta maaf ya David. Menurut Lisa, kamu harus minta maaf ke orang tua. Menanyakan maksudnya ya, menanyakan bapak apa sih salah saya sebenarnya? Gitu. Ungkapkan, maksudnya mengungkapkan apa yang membuat orang tua itu marah kepada dia, seperti itu ya. Ada yang lain? Coba dari Sabila. Menurutnya Sabila, David harus bagaimana nih supaya dia pulang ke rumah? Ya, Sabila. Atau dari Radit, bagaimana Radit? Harusnya David seperti apa? Apa yang David mau buat maksudnya supaya nggak dimarah sama mamanya? Atau mematuhi peraturan dari orang tua. Ya, ada nggak aturan di rumah? Aturannya apa? Nggak boleh nakal. David merasa nakal tidak? Enggak Bu. Oh tidak, David tidak merasa nakal. Nah, menurut kalian bagaimana? David ini tidak merasa nakal, kemudian dia sering dimarah walaupun sudah membantu orang tua. Berarti ini ada masalah tertentu barangkali ya. Nah, menurutnya Safian bagaimana? Masalahnya dibicarakan agar cepat selesai. Masalahnya dibicarakan dengan orang tua ya. Mungkin David selama ini tidak terbuka. David dikasih tahu sama orang tua jangan membawa HP, masih membawa HP ke sekolah. Kan kalau membawa HP ke sekolah itu orang tua dipanggil untuk mengambil HP-nya. Jadi orang tua malu kalau datang ke sekolah hanya karena masalah dari anaknya itu ya. David ya, itu masukan dari teman nanti. Mungkin ada masukan-masukan lain dari aku. Nah sekarang ada yang mau bertanya nggak ke Cindy? Untuk masalahnya Cindy bagaimana? Dia kenapa bisa melihat kita sampai dalam itu apa namanya? Nanya juga ya. Kamu melihat TikTok itu apakah kamu nggak sakit sampai larut malam? Tidak sakit ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Apa aja yang kamu lihat di TikTok sampai kamu betah melihat TikTok? Yang dilihat apa saja? Maksudnya begini, kok malam-malam gitu? Biasa kan orang kalau sudah jam 11 walaupun kita nonton tetap mengantuk ya. Nah, apa yang membuat kamu suka sekali lihat sampai larut malam? Lihat konten. Kontennya konten-konten yang seperti apa? Kan banyak nih kontennya. Atau jangan-jangan nonton film barangkali? Oh tidak, cuma nonton itu. Tapi kalau nonton itu sampai larut malam seperti itu kan kenapa sampai seperti itu sekali, dan itu sampai hampir setiap malam ya. Hampir setiap malam. Tidak merasa badannya sakit-sakit kah? Seperti itu tidak? Oh tidak ya. Tetapi dari perbuatan yang dilakukan sama Cindy ini suka tidak mengerjakan tugas sampai sudah diberi waktu dan tambahan waktu sama bapak dan ibu guru tidak dikerjakan. Nah, jadi menurutnya kalian bagaimana nih untuk Cindy? Menurutku, kurangi bermain HP hingga larut malam dan gunakan waktu untuk belajar. Kurangi HP-nya, malam-malam itu dikurangi HP-nya, apalagi sampai malam. Pasti kalau di sekolah tidak akan konsentrasi belajarnya kalau malam, selalu nontonnya tidak pakai ukuran. Jadi dikurangi
dikurangi nontonnya, misalkan waktunya tidur jam 9 tidur dulu begitu, atau kerja tugas dulu boleh nonton, boleh ya. Karena apa? Karena HP itu saat ini merupakan alat yang paling canggih yang disediakan, jadi kita pun harus bijak menggunakannya. Nah, alat yang sebagus ini jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, pasti berdampaknya tidak baik. Seperti ke Cindy itu tugas terbengkalai semua. Nah, kemudian di dalam ruangan juga tidak konsentrasi belajarnya. Nah, kira-kira apa nih masukannya lagi buat Cindy selain dia mengurangi waktu penggunaan HP-nya? Bagi saya, jika dikasih tugas segera dikerjakan supaya tidak lupa. Pulang sekolah langsung dikerjakan dengan supaya tidak lupa. Ada lagi dari David mau memberi masukan ke sini atau dari kalian? Dari David ada, oke. Kalau ada tugas sekolah langsung dikerjakan. Ya, ada lagi yang lain? Oke. Menurutku kamu harus lebih bersosialisasi bersama teman-temanmu agar kamu bisa mengerjakan tugas bersama-sama dan bisa menanyakan tugas bersama-sama. Nah, itu ya, bersosialisasi dengan teman bagus ya. Jadi kalau kita itu dengan teman sering ngobrol, sering bicara, jadi pada saat kita tidak tahu tugasnya, kita tidak suka mau bertanya. Nah, kalau hanya dengan berfokus ke HP ya, kemudian bisa juga dengan membaca buku, mengalihkan kegiatan bermain HP-nya dengan membaca buku. Ada lagi yang lain? Dengan apa lagi? Berolahraga. Jadi pagi kalau bangun tidur jangan langsung HP yang dipegang. Nah, ini semua HP pasti yang dipegang. Bangun tidur langsung HP, bangun tidur HP. Nanti pulang sekolah HP lagi, makan HP lagi. Nah, jadi bagaimana nih supaya tidak terlalu sedikit-sedikit pegang HP, sedikit-sedikit pegang HP, bagaimana caranya? Bersosialisasi dan Olahraga. Kemudian simpan HP di tempat-tempat yang kita susah menjangkaunya. Nah, misalkan pada saat makan, singkirkan HP dulu. Pada saat belajar, HP-nya ditaruh di tempat lain supaya jangan pada saat kita mengerjakan terakhir kita malah cuma main HP lagi. Nah, ada yang lain? Kira-kira ada nggak yang lain sih untuk supaya kita tidak selalu tergantung kepada HP? Membantu orang tua. Oh, bagus. Oke, membantu orang tua. Nah, jadi orang tua itu juga kalau dibantu senang. Kalau orang tua melihat kamu main HP dengan membantu beliau, kira-kira mana yang disuka? Membantu. Jadi lebih dikurangi main HP-nya, diganti dengan membantu orang tua. Membantu orang tua kan banyak ya, bisa cuci piring, menyapu, apalagi yang memang tinggal di rumah hanya dengan orang tua, tidak ada kakak atau tidak ada adik. Oke, jadi bagaimana Cindy? Menurutnya Cindy bagaimana kira-kira nih, ada masukan dari teman-temannya sudah? Ya? Yang keras suaranya boleh? Kasih keras suaranya. Cindy, apa yang mesti dilakukan itu? Tadi kan teman-temannya Cindy sudah kasih masukan nih, bersosialisasi dengan teman, berolahraga, kemudian membaca buku. Saya akan mengubah. Jadi ya, siapa nih yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita? Oke. Jadi dari kegiatan kita pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa gadget dapat menimbulkan hal-hal yang sangat buruk bagi kesehatan kita dan kefokusan kita. Jadi kita harus bisa mengatur waktu saat kita bermain gadget dan saat kita belajar. Dan jangan lupa juga membagi waktu gadget dengan berolahraga. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang lain? Sudah cukup, oke. Jadi tujuannya kita berdiskusi ini menyelesaikan masalahnya si David dengan Cindy. Setiap menyelesaikan masalah pasti ada konsekuensinya, ya. Ada yang dirubah berarti ada janjinya. Nah,
David, menurutnya David itu David sudah mau merubah ya. Kira-kira solusinya David untuk saat ini kira-kira apa dari masukan teman-teman tadi? Solusinya yang mau dilakukan David sepulang ini? Merubah dirinya bagaimana? Mengurangi hal-hal yang kemarin. Jadi kalau misalkan sehari mainnya 5 jam, jadi kurangi 2 jam. Kemudian kalau Cindy, apa di Cindy? Solusi dari dirinya Cindy sekarang ini apa yang Cindy mau lakukan? Dengan cara belajar, ya. Oke. Apalagi? Nah, ya itu ya. Jadi sudah berjanji. Kalau orang berjanji itu kan harus ditepati. Dan kemudian pada saat kita mampu melakukan janji itu, melaksanakan janji itu, kita harus memberikan apresiasi, apresiasi kepada diri kita bahwa kita juga berharga. Misalkan, setelah ini saya mau, kalau saya berhasil tidak bermain HP seperti kemarin, saya mau jalan-jalan misalkan. Nah, kalau Davin kira-kira berhasil, Davin mau ngapain? Saya ingin apa? Jadi Davin setelah tidak melakukan hal itu lagi, Davin mau bermain-main dengan teman, jalan-jalan seperti itu ya, menikmati hari-harinya. Setiap untuk melihat bahwa itu kalian lakukan, ibu kalian akan mengisi ini. Ada perjanjian antara David kalian dengan ibu. Nanti ibu akan lihat dan dibaca, kemudian ya ini dibaca dulu ya, kemudian dipahami. Semua membaca nanti boleh diberikan ibu masukan, kira-kira masih kurang nggak sih ini, atau mungkin keberatan kalau hanya sehari 2 jam misalkan begitu. Ya dibaca dulu ya, coba Davin baca. Kontrak berlaku ketentuan handphone, nama siswa, kelas, tanggal. Perilaku yang ingin diubah. 1. Saya akan mengurangi penggunaan handphone hanya selama 2 jam per hari. 2. Saya tidak akan membawa handphone ke sekolah. 3. Saya akan tidur selama 8 jam per malam. 4. Saya akan mengutamakan kegiatan sekolah ketimbang bermain handphone. 5. Saya akan ikut serta dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Konsekuensi. 1. Jika saya melanggar batasan penggunaan handphone, maka saya akan kehilangan hak untuk menggunakan handphone selama 2 hari. 2. Jika saya membawa handphone ke sekolah, maka saya siap handphone saya disita oleh pihak sekolah. Ya. Setuju tidak? Kan tadi sudah mendengar ya, kira-kira setuju nggak? Setuju. Nah, sudah siap? Siap ya? Ya, kalau tidak siap jangan ditanda tangan karena ini perjanjian. Namanya perjanjian itu tidak akan berubah. Jadi harus ditepati. Oke, tanda tangan dulu. Tuliskan namanya. Kontrak ini akan dimulai setelah kita keluar dari sini. Berarti sebentar pulang, walaupun ibu tidak lihat, kalian tetap harus melakukannya. Jangan nanti dilihat oleh ibu baru, saya tidak main HP, tidak seperti itu. Ibu akan mengevaluasi kegiatan ini atau hasil dari kegiatan ini setiap hari. Dari mana? Dari informasi Bapak Ibu guru, kemudian dari orang tua kalian, kemudian dari wali kelas. Nah, ya, jadi ibu akan perlihatkan ada di sini
dampak bagi orang yang terlalu banyak bermain HP ya. Coba kalian boleh simak baik-baik. Sudah siap ya? Ya. Jadi relax saja. Sudah siap kita mulai? Sudah. Nah, kalau sudah siap, kemarin kita sudah membahas masalahnya Davin dengan Cindy. Sudah juga membuat kontrak perilaku. Nah, kontraknya itu kira-kira sudah dijalankan apa belum? Insya Allah sudah. Oh sudah. Kemarin sudah mulai? Ya. Mulai. Jadi tidurnya jam berapa Davin? Jam 10. Jam 10. Jam 10 sudah bisa tidur? Ada nggak kesulitannya? Misalkan, oh jadinya lain gitu Bu kalau saya tidur jam 10. Ada Bu, masih pengen main HP. Oh masih pengen main HP. Yang lain ada yang mau bertanya? Oh iya oke. Jadi kamu udah terbiasa di jam segitu, nggak ingin main HP lebih lagi? Ya sebenarnya masih mau main HP lagi, cuma ya begitulah, sudah ada peraturan. Sudah ada peraturannya, jadi menepati janjinya ya. Iya Bu. Menepati janjinya. Ada lagi yang lain? Mungkin mau bertanya kira-kira pengalamannya Davin setelah dia tidak terlalu fokus ke HP malam itu misalkan. Aktivitas apa yang kamu lakukan saat tidak main HP? Saya biasanya langsung tidur. Kalau ada tugas kerjain tugas. Sudah kerja tugas. Ya Bu. Oke, jadi untuk hari ini kira-kira masalahnya siapa nih yang mau dibahas? Sabila dengan Radit. Kenapa harus Sabila dengan Radit? Karena mereka sering terlambat ke sekolah. Sering terlambat ke sekolah setiap hari. Ya hampir setiap hari. Coba kalau Radit sama? Iya Bu. Oh, Radit juga sama. Mungkin ada yang bertanya ke Radit kenapa setiap hari terlambat? Oke, misalnya Radit, kenapa kamu bisa terlambat hampir setiap hari? Bangunnya selalu pagi, malamnya main HP sampai larut malam. bangunnya paginya jam berapa ya? Jam 6 dulu. Coba jam 6 lebih. Ayo, siapa ada yang mau bertanya? Silakan. Jika bangunnya jam 6 pagi, kenapa datang ke sekolahnya terlambat? Jam 6 lebih. Kalau jam 6 lebih, kenapa datang terlambat? Ya, karena mau masuk. Saya berangkat itu jam 7. Berangkatnya jam 7 lebih. Jam 7 lebih kita masuk di sekolah jam berapa? Jam Jam 7 pas. Walaupun rumahnya dekat kan membutuhkan waktu ya. Kenapa bisa bangun sesiang itu? Itu kan sudah siang ya. Karena malamnya main HP sampai larut malam. Jam berapa biasanya? Biasanya jam 10, jam 11. Jam 10 jam 11. Menurutnya Sylvia bagaimana nih? Menurutku mending kamu bisa menyeimbangkan waktu belajar dengan main-main begitu. Jadi kamu main boleh asalkan pulang jangan terlalu malam. Karena terlalu malam juga bisa menyebabkan kamu lambat ke sekolah, tidak kerja tugas. Terbengkalai ya tugas di sekolahnya. Akhirnya nanti pulang aja kalau mengerjakannya, tapi ternyata pas pulang sudah mengantuk. Kan beda ya, biasa kalau pulang main HP dengan pulang kerja tugas, lebih ngantuk kerja tugasnya, iya tidak? Betul enggak? Betul. Ada nggak sih masukan lagi buat Radit ini tadi harus menyeimbangkan waktu antara bermain dengan teman keluar rumah dengan main HP. Kira-kira yang lain ada nggak masukannya buat Radit? Oke, Nisa. Bagi saya, kamu kalau main dengan teman kalau bisa jam 10 harus sudah tidur, karena kalau emang mau
mentang-mentang tidak bermain HP, punya perjanjian nggak boleh main HP sampai larut malam. Oh, saya sudah berjanji hanya 2 jam, tapi kamu keluar rumahnya sampai jam 1. Nah, kan sama saja. Ternyata dampaknya fatal juga. Berarti bukan hanya dari HP-nya, tapi intensitas keluarnya juga dikurangi. Nah, kalau misalkan main HP jam 10 sudah tidur ya, tapi kalau keluar malah jadi jam 1. Sedangkan main HP jam 10 saja masih lambat kan datang ke sekolah. Nah, apalagi kalau pulangnya jam 1. Jadi ini sudah banyak nih masukannya buat Bella dengan Radit, Agung dari teman-teman. Kira-kira bagaimana? Sudah merasa enakan apa masih ada yang mengganjal? Sudah ada rasa enakan, mau berubah, insya Allah mau berjalan. Mau menjalankan. Kemudian Radit, Ya sudah enak Bu, karena ada masukan dari teman Bu, ada saran. ada masukan, ada saran dari teman. Sudah dicoba nanti ya, mulai dicoba lagi. Kalau kemarin juga ada kontrak perilakunya, nah nanti akan ada kembali ya. Jadi nanti ada kontrak perilaku yang dibuat oleh kalian masing-masing. Apa sih yang mau dilakukan? Karena tujuannya apa? Tujuannya kita ingin merubah kemarin perilaku kita yang buruk. Nah, jadi kita merubah menjadi baik. Kalau kontraknya itu sama seperti yang Ibu buat kemarin, sepertinya masih merasa berat atau tidak? Oh, masih berat sedikit. Berarti maunya bagaimana nih? Apa harus membuat kontrak sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mau dibuat atau bagaimana? Sesuai yang dibuat tadi Bu, yang kemarin itu agak ditambah sedikit. Oh, agak ditambah sedikit ya. Oke, jadi kan setiap kalian di rumah berbeda-beda kegiatannya ya. Nah, mungkin Ibu ambil tengahnya saja. Alangkah baiknya kalian mulai dari apa yang bisa kalian lakukan dulu. Jadi kalau misalkan menurutnya Ibu, kemarin kan Ibu yang membuat. Jadi mungkin kalian merasa, oh itu berat Bu buat saya tidak bisa memberikan HP saya ke orang tua saat saya mau tidur. Karena biasanya saya kalau tidur itu masih nonton sedikit, misalnya seperti itu. Atau menonaktifkan HP supaya tidak ada notifikasi yang membuat kita terbangun atau membuat kita tidak fokus pada saat mau tidur. Nah, seperti itu ya. Boleh dibuat sendiri bisa. Nah, apa sih yang kamu akan lakukan setelah melaksanakan konseling ini? Oh saya Bu, saya berjanji misalkan mulai pulang ini saya akan belajar. Kemudian yang kedua, saya akan tidur jam sekian misalkan. Seperti itu ya. Dimulai sesuai dengan kemampuan kamu. Nanti Ibu akan lihat ke depannya kira-kira ini kontrak dijalankan apa tidak, dilakukan secara betul-betul atau tidak. Boleh seperti itu? Oke, jadi nanti kalian tulis sesuai dengan yang kalian akan lakukan. Silakan tulis namanya, kelasnya, kemudian apa yang mau dilakukan. Bawa boleh? Ya, jadi itu harus dilaksanakan. Mulainya kapan? Hari ini sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi karena sudah membuat perjanjian, sudah membuat kontrak, jadi tidak boleh dilanggar. Nah, itu Ibu akan evaluasi selama kalian masih berstatus siswa SMP. Jadi tidak boleh besok kalau dipanggil, oh kenapa tidak menepati janjinya. Nah, kalau tidak ditepati maka Ibu akan panggil kembali. Siap?
Kemudian ibu ada video yang kalian boleh lihat. Kelihatan enggak? Jadi hari ini waktu sudah akan berakhir, kira-kira apa nih perasaannya buat kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan ini? Oke, bisa. Perasaan saya senang, saya juga akan mengurangi main HP supaya tidak akan terjadi lagi seperti yang di video tadi. Karena bagi saya pasti orang tua saya juga akan sedih melihat anaknya seperti itu. Oke, yang lain ada lagi dari kalian? Perasaan saya senang karena saya lebih tahu dampak-dampak bermain HP. Ya, dampaknya bermain HP ya. Kalau kemarin itu asik aja nonton ya, kita tidak tahu ternyata radiasi yang ditimbulkan itu sangat berbahaya ya. Yang dari HP ke kita, apalagi pada saat HP itu dalam kondisi lemah dia, dalam kondisi lowbat ya, sudah mau lowbat seperti itu toh, itu sangat tinggi radiasinya. Jadi harus berhati-hati, kurangi, jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Boleh pegang HP tetapi untuk kegiatan atau keperluan tertentu, bermain boleh, cari hiburan boleh, oke ya. Jadi untuk hari ini dan silahkan dilakukan apa yang menjadi perjanjian kalian dengan ibu, dan ibu akan evaluasi kembali di hari-hari berikutnya seperti yang terlambat. Ibu tahu besok gak terlambat lagi ya. Ya, kemudian Sylvia yang kemarin prestasinya menurun nih, besok harusnya ditingkatkan lagi ya. Yang mungkin kemarin sempat lalai gitu. Nah, kembalikan semangatnya lagi ya. Kemudian bisa juga seperti itu, jangan tidak sekolah tapi mengupload ya, buat story, jangan seperti itu. Berarti sekarang kita sudah tahu manfaatnya, nah harus dilakukan dengan baik. Kemudian ada yang kalian harus isi sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Sekalian dengan evaluasinya ya, nanti sekalian dengan ini, jadi diisi satu kali. Kalau tadi LKPD, ini evaluasi sejauh apa kamu memahami kegiatan kita. Jadi untuk kegiatan ini kita sudah sampai di sini. Kemudian jangan dilupa janjinya tadi. Perjanjian kita yang sudah kita lakukan jangan dilupakan, karena ibu akan selalu mengecek apakah janji itu kalian lakukan atau tidak. Oke, terima kasih untuk hari ini, semuanya aktif, luar biasa, semangat semua. Jadi sebelum kita akhiri boleh dipimpin doa ya untuk kalian, supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan mulai besok. Oke ya. Silakan Teman-teman, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa agar kreatif kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.